Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Di sini saya akan memaparkan sekaligus menjelaskan mata kuliah Amaliyah Aswaja dengan judul Sejarah Puasa, Keutamaan Puasa dan Waktunya Puasa. Yang pertama yaitu ada sejarah puasa. Sebelum turunnya ayat yang diwajibkan puasa Ramadan, umat Islam bisa berpuasa wajib pada tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan hari Asyura. Pertama kali diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam terjadi pada tahun kedua bulan Hijriah. Saat itu Nabi Muhammad SAW baru saja menerima perintah untuk mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Masjidil Haram. Namun pelaksanaan puasa yang diwajibkan bagi umat Islam dilakukan secara bertahap. Puasa Ramadan pertama kali diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua Hijriah atau sekitar 624 Masehi. Perintah untuk melaksanakan puasa wajib bagi umat Islam di bulan Ramadan tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Pertama kali diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam terjadi pada tahun kedua Hijriah. Saat itu beliau Nabi Muhammad SAW pertama kalinya menerima perintah untuk mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Masjidil Haram. Menurut Imam Al-Qurtubi, seperti yang dikutip dalam buku yang berjudul Misteri Bulan Ramadan karya Yusuf Burhanuddin, menyatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang pertama kalinya berpuasa pada bulan Ramadan. Setelah beliau melakukan bahteranya setelah badai menghantam negeri kaumnya. Puasa yang dilakukan pada zaman Nabi Nuh dilakukan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan dirinya dan kaumnya setelah terjadinya badai dan banjir yang menghantam kaumnya. Yang selanjutnya yaitu ada keutamaan puasa. Keutamaan puasa yaitu ada 3. Yang pertama, bertakwa sekaligus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Yang keutamaan yang ketiga yaitu membantu meningkatkan kesehatan otak. Penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat membantu meningkatkan fungsi otak dan memperbaiki daya ingat. Selain itu, puasa juga dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan kemampuan belajar bagi kehidupan kita. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan puasa. Tujuan puasa yaitu ada 3. Yang pertama, tujuan berpuasa menurut Al-Quran adalah memperoleh tatakun. Tatakun sendiri artinya yaitu menahan diri. Baik menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau menahan diri dari hal-hal yang tercela atau hal-hal yang buruk.
Yang kedua terdapat dalam ujung ayat Al-Baqarah ayat 183 dan juga dijelaskan ibadah puasa disebut untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Yang ketiga yaitu bertujuan mencapai derajat takwa. Artinya derajat takwa yaitu lahirnya kesadaran diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu hadir bersama kita, mengawasi dan melihat semua perbuatan yang kita lakukan. Dalam kondisi seperti itu, kita dituntut untuk merasa bahwa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata maupun ucapan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.